kita lapaskan bersama. Jadi kalau yang agama harus menyesuaikan. Doa dimulai.
Sudah ada, Bu. Nah, kalau mendengar tradisi lokal, menurut kalian apa? Saya, Bu, apa tradisi lokal itu menurut saya suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang yang diwariskan dari nenek moyang kita ke generasi, Bu. Ya, tepuk tangan untuk ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Aku bukannya tahu Ya, apa Citra? tradisi yang ada di lingkungan masyarakat tertinggal. Betul ya. Jadi tradisi lokal ini adalah diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan suatu lingkup masyarakat tertentu. Nah, tradisi lokal ini juga dilakukan secara turun-temurun dan masih dijalankan sampai sekarang. Adapun contohnya itu seperti upacara pernikahan, upacara adat, dan upacara keagamaan. Sampai sini mengerti mengenai tradisi lokal? Mengerti. Kalau mengerti kita lanjut ke kebinekaan. Nah, kalau kebinekaan itu sendiri artinya beraneka ragam atau bermacam-macam yang mengacu pada adanya perbedaan. Nah, jadi kebinekaan ini diberi makna dengan mengadaptasi konsep dari multikulturalisme, yang artinya adanya kesediaan untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa mempedulikan perbedaan gender, bahasa, ataupun agama. Jadi itu definisi dari kebinekaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi cara merawat tradisi lokal. Nah, yang pertama ada Nah, maksudnya itu memperlihatkan dan mempelajari budaya daerah itu. Contohnya itu dengan mempelajari tarian atau alat musik daerah sekitar kalian. Kalian pelajari, kalian gunakan. Bu, Pasal itu kalau ikutan ikut acara sedekah Ya. dan pada pengantin ya itu juga termasuk cara merawat tradisi lokal. Nah, itu ada mengenalkan budaya daerah sesuai dengan acara tertentu. 17-an hari Kartini, Bu. Ya, misal kalian hari Kartini memakai baju kebaya, memakai baju batik di hari Kartini. Sekarang ada jadi pulang, Bu, yang kami kan mau Ya, betul sekali. Jadi dengan cara memakai baju adat itu termasuk dengan
kita ke materi apa sih pentingnya merawat tradisi lokal. Nah, ini pentingnya merawat tradisi lokal. Yang pertama ada menjaga identitas dan jati diri. Nah, ini kira-kira maksudnya apa? Ada Bu saya. Jadi Bu, dari tema kita sendiri bahwasanya pentingnya merawat tradisi lokal. Nah, yang pertama adalah dengan menjaga identitas dan jati diri. Mengapa kita menjadikan tradisi lokal itu sebagai warisan budaya Indonesia? Oleh karena itulah Bu, kita harus menjaga hal tersebut. Tradisi lokal menjadi diri kita karena lahir dari kita Bu. Nah, oleh karena itu menjadi identitas kita. Oleh karenanya dari identitas tersebut kita harus menjaga identitas itu supaya menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri sebagai warga negara bangsa Indonesia. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Nuraini. Jadi yang pertama itu menjaga identitas jati diri. Maksudnya itu tradisi lokal itu menunjukkan dari mana asal kita dan dari mana kita berasal. Maka dari itu kita seharusnya bangga akan budaya kita sendiri. Nah, yang kedua ada Misalnya Bu ya, sebagai remaja sekarang Bu, kami itu perlu belajar tentang tradisi yang ada di lingkungan sekitar yang ada di masyarakat kami. Nah, terus dilakukan, terus dipelajari untuk nantinya di generasi penerus, misalnya adik tingkat, adik-adik, agar tradisi tetap terawat, tetap terjaga gitu. Ya, betul sekali Citra. Jadi yang kedua itu mewariskan kepada generasi selanjutnya. Jadi kita itu harus mewarisinya, jangan cuma kita saja. Nah, yang kedua itu mempererat kebersamaan. Ada yang ngerti maksudnya mempererat kebersamaan? Ayo, saya. Jadi misalnya kita saya dari Jawa misalnya Bu, mempelajari budaya dari daerah Palembang, mempelajari dari budaya Bali. Nah, karena saling mempelajari budaya itu maka dapat mempererat kebersamaan Bu. Ya. Jadi seperti itu ya, mempererat kebersamaan. Jadi kalian bisa bertukar pikiran. Jadi adanya terlintas kekeluargaan di antara kalian. Nah, yang keempat itu sumber nilai-nilai kehidupan. Maksudnya itu tradisi lokal itu mengajarkan yang baik. Tidak ada tradisi lokal mengajarkan yang tidak baik. Nah, biasanya di dalam tradisi lokal itu diselipkan nilai gotong royong, nilai menghormati orang tua atau menjaga alam. Nah, yang kelima ada meningkatkan ekonomi. Nah, tradisi lokal ini bisa menarik wisatawan baik dari lagu daerah, makanan daerah. Nah, hal itu dapat meningkatkan ekonomi bagi warga sekitar. Nah, yang terakhir ada membuat dunia lebih berwarna. Nah, setiap tradisi lokal kan unik. Jadi adanya keragaman di antara masyarakat karena memiliki tradisi masing-masing. Sampai sini paham tentang pentingnya merawat tradisi lokal? Kalau paham kita lanjut. Tantangan merawat tradisi lokal. Yang pertama ada Pengaruh Nah, di zaman modern ini globalisasi masuk ke zaman kita, baik melalui sosial media, film, atau sebagainya. Nah, jadi pengaruh budaya asing ini menjadi tantangan bagi kita sendiri. Seperti kalian anak muda ini kan cenderung lebih tertarik pada budaya luar seperti Korea, K-pop. Dari fashion, dari makanan kalian lebih tertarik pada budaya luar. skena Bu. Jadi itu menjadi tantangan bagi kita untuk merawat tradisi lokal. Nah, yang kedua itu kurangnya minat generasi muda tadi. Karena minat generasi muda itu lebih ke budaya asing, maka kurang sekali bagi generasi muda yang sekarang untuk merawat tradisi lokal. Dan itu juga menjadi tantangan bagi kita sendiri dalam merawat tradisi lokal. Nah, yang ketiga itu minimnya dukungan. Tradisi lokal kan ada banyak, tapi jarang sekali ada dukungan dari pemerintah. Sehingga itu juga menjadi tantangan bagi kita untuk merawat tradisi yang ada. Nah, yang keempat ada Kurangnya pendidikan budaya. Kurangnya pendidikan budaya. Nah, tradisi lokal ini tidak kadang di sekolah. Nah, maka dari itu kan sudah jarang dan menjadi tantangan untuk kita sendiri. Bagaimana menyelipkan tradisi itu di dalam pelajaran. Nah, yang kelima ada modernisasi
industrialisasi dan urbanisasi. Banyak masyarakat desa itu pindah ke kota. Sehingga tradisi lokal yang ada di desa itu tidak dianggap relevan untuk dipakai di kota. Jadi itu juga menjadi tantangan kita sendiri untuk merawat tradisi lokal. Dan yang terakhir itu ada komersialisasi budaya. Nah, tradisi lokal itu hanya dianggap sebagai untuk menarik turis asing saja. Jadi nilai yang ada pada tradisi lokal itu banyak dirubah. Jadi cuma dianggap hiburan saja, nilai aslinya dirubah. Nah, hal itu juga menjadi tantangan bagi kita untuk merawat tradisi lokal. Sampai sini paham? Kalau paham, ada cara mengatasinya. Yang pertama, pendidikan. Nah, sebaiknya di bidang pendidikan itu pentingnya tradisi lokal dan kebinekaan diajarkan di sekolah. Yang kedua itu ada kreativitas. Nah, jadi buat tradisi lokal ini sekreatif mungkin. Misal menggunakan teknologi, upload di sosmed, buat sekreatif mungkin agar bisa mengatasi tantangan tadi. Nah, yang ketiga itu dukungan pemerintah. Nah, pemerintah ini sebaiknya sediakan dana dan program untuk pelestarian budaya. Karena percuma kan kalau budayanya banyak tapi kurangnya dukungan dari pemerintah. Iya Bu, ya. Ini bukan dia lupa dari dana ya. Ini budaya unik ini ada di Jawa. Barong dari Bali. Barong dari Bali. Nah, kalau onda-onda Betawi, ada loncat dari Betawi. Sampai sini paham? Kalau paham, kita ada video pembelajaran dan nanti akan ditayangkan oleh Bapak Indra Santayuda. Oke, anak-anak gimana? Masih semangat belajarnya? Harus semangat? Oke, kalau itu boleh semuanya silakan berdiri, kita SBD. Oke, silakan semuanya berdiri, kita ice breaking dulu ya. Ini untuk melatih konsentrasi dan kefokusan kita selama belajar. Oke, pertama perhatikan. Saya bilang satu ke depan, 2 ke atas, 3 ke samping. Terus kalau saya bilang 4, saya akan menyebutkan salah satu anggota badan. Misal telinga, saya tunjuk hidung. Maka kalian harus menunjuk sesuai dengan instruksi saya. Oke? Paham anak-anak? Oke, kita coba fokus. 1, 2, 3, hidung. Lagi, satu kali lagi. 1, 2, 1. 2 terpisah. Ini kayak tebak-tebakan. Oke, kita coba dulu. Telunya, perhatikan ya. Telunya yang terakhir dia yang ikut. Telunya yang terakhir dia yang ikut. Oke. Pada hari Minggu, Bagus ke pasar 16 membeli pempek, membeli kantong. Maka benda terakhir yang dibeli oleh Bagus apa? Selanjutnya, benda selanjutnya gula. Betul. Jawabannya betul, gula. Betul semua jawabannya. Silakan. Siap untuk melakukan pelajaran? Oke, kalau siap sekarang coba kita kerjakan ini. Ada kuis TKS. Teka-teki silat. Susah nggak Pak? Gampang. Amin. Oke. Belum belajar Pak. Ya, ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Julia. Sangat mantap sekali penjelasannya tadi. Oke. Muncul belum? Belum. Kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan ya? Jadi, ini kan belum saya start, belum saya mulai. Ini ada beberapa clue yang bisa kalian gunakan untuk menjawab teka-tekinya. Kayak misal tuh yang pertama, kita jawab dari atas ke kanan ya, biar urut aja. Oke? Itu yang pertanyaannya, ngaben tradisi dari daerah mana? Bali. Ini belum kita mulai, masih ada pengganggu di tengah-tengahnya. Tinggi itu Pak, gimana gitu? Enggak, disebutin aja, nanti saya yang bloknya. Oh iya. Oke, siap semuanya? Yang bisa menjawab angkat tangan ya.
Apa Pak? Nanti ada hadiah menarik. Oke, tradisi ngaben tradisi dari daerah mana? Banyak. Bali, silakan dicari di bagian mana ada kata-kata Bali. Ayo, boleh, coba. Boleh, bagus ya dia sudah maju. Mau yang mana Gus? Yang ini Pak. Pempek makanan khas daerah mana? Cuma satu-satu ya. Sumatera Selatan. Tunggu. Jawabannya betul. Sudah ya, kita lanjutkan dari bawah ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ada tayangan video pembelajaran. Silakan anak-anak sekalian disimak, diperhatikan isi daripada video yang ditampilkan. Paham? Oke, semuanya perhatikan. Nah, bentar ya, ada sedikit iklan ini. Ya, gimana? Boleh, silakan. Silakan diperhatikan ya. Sambil disimak videonya. Rio Ponorogo, apa yang pertama kali terjadi setelah menikmati nama warisan budaya ini? Baru pernah bertopeng, apa berpangku dengan kata dengan yang lama. Kesenian Ponorogo menjadi salah satu hasil budaya yang khas. Helen, diperhatikan dulu ada videonya. Oke. Mari kita lestarikan budaya Indonesia. Oke. Kalau kita ngomongin budaya yang Indonesia punya akeh tenang, Coba sekarang saya tanya, dari sini ada berasal daerah mana saja nih? Betawi. Coba kebudayaan Betawi itu ada apa saja? Ada? Tari piring. Kalau tari piring itu dari mana? Nah, kita ngomongin budaya yang Indonesia punya wakil tenang, dari satu provinsi saja nih ke kabupaten-kabupatennya aja itu punya budaya tersendiri. Ini menandakan bahwa betapa beragamnya negara kita, negara Indonesia. Dan sebagai warga negara, generasi penerus bangsa, sudah sangat seharusnya kita melestarikan budaya tersebut. Nah, bisa kita lihat dari video yang tadi Bapak tayangkan, bahwa ada salah satu budaya negara kita yang diklaim. Diklaim siapa tadi? Malaysia. Coba saya tanya, kenapa kok bisa Ponorogo tadi diklaim oleh Malaysia? Coba yang bisa jawab. Coba kita ke video tadi, alasan kenapa budaya yang terdapat di Malaysia itu karena Malaysia dan Indonesia itu sendiri merupakan satu rumpun dari mulai sehingga di Malaysia itu terdapat catatan bahwa wayang itu ada di sana juga. Boleh, coba yang lain ada yang mau jawab? Coba itu ya, kata kuncinya karena tidak ditradisikan, tidak dilestarikan. Semakin kita tidak melestarikan budaya yang ada di negara kita, maka kemungkinan besar budaya-budaya yang di negara kita akan diklaim oleh bukan hanya Malaysia saja, negara-negara lainnya pun juga berpotensi. Maka sebagai generasi muda kita sudah memang seharusnya mencintai kebudayaan negara kita sendiri, menghargai dengan upaya melestarikan budaya tersebut. Paham? Oke. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Belum ada? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, boleh? Belum ada? Belum. Oke, kalau tidak ada, sekarang Bapak akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Akan Bapak bentuk kalian menjadi 3 kelompok, yang mana nanti masing-masing kelompok akan diberikan tugas berupa LKPD. Boleh silakan terlebih dahulu dibentuk dulu kelompoknya. Ini sudah duduk berdasarkan budaya masing-masing ya? Sudah ya? Oke, silakan duduk melingkar sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Ada 3 kelompok ya dibentuk ya. Kelompok 1 ada Wayan dan kawan-kawan ya. Kelompok 2 Bagus DKK dan kelompok 3 Eliana DKK. Oke, sebelum Bapak bagikan kertas LKPD yang Bapak akan jelaskan terlebih dahulu. Oke, semuanya perhatikan dulu di sini, anak-anak. Nah, nanti tugasnya kalian akan diminta menyebutkan salah satu kebudayaan khas daerah masing-masing. Ada rumah joglo. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kebudayaan di provinsi mana coba? Rumah joglo. Jakarta ya. Nah, nanti kalian sebutkan atau kalian tuliskan di LKPD yang Bapak berikan. Ini sebagai contoh. Misal rumah joglo merupakan kebudayaan dari Jawa Timur, Jawa tapi Jogja ya. Nah, kemudian disebut daerahnya di sini dituliskan. Oke? Terus sejarah ringkasnya kalian tuliskan juga di sini mengenai kebudayaan yang akan kalian angkat dari provinsi, daerah yang nasional sudah dibagikan. Oke? Terus berikutnya makna. Misal tadi rumah joglo, apa sih makna daripada rumah joglo itu? Apa historinya, apa yang menjadi istimewanya dari kebudayaan tersebut. Oke? Paham? Nah, sekarang nanti akan Bapak berikan tugas sesuai dengan perintah tadi. Kalian akan diminta sebutkan kebudayaan satu saja dari ada yang mau ditanyakan boleh sebelum kita mulai? Ampun. Oke. Kalau itu Bapak bagikan terlebih dahulu lembar kerja peserta didiknya. Oke, ini untuk kelompok 1. Kelompok 1 dari mana budayaannya? Lembar kerja peserta didiknya disebutkan saja satu budaya dari kebudayaan kalian, daerah kalian, dituliskan di kertasnya. Nanti Bapak beri waktu, ini sebatas konsepnya saja ya, rancangan. Nanti di akhir kalian akan diminta membuat produk, tapi produknya bukan hari ini. Untuk hari ini kalian cukup mempresentasikan rancangan apa yang akan kalian buat. Tadi kan sudah dijelaskan nih, misal kebudayaan yang kalian angkat tadi Ngaben, daerah yang mana. Nah, dari rangkuman yang kalian buat, kalian bebas. Mau kalian kemas menjadi bentuk poster, mau kalian kemas menjadi infografis, atau mau kalian kemas menjadi video pembelajaran, terserah. Ya, semuanya harus bekerja ya, jangan ikut tenang saja. Rocky, dikerjakan? Iya Pak, diskusikan Pak. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Enggak misi beneran. Tadi di sini Pak ya? Ya, tulis. Nanti akan diminta dipresentasikan. Oh, gini. Jangan nyantai ya. Budayanya kan beda-beda, jadi akan beda-beda juga hasilnya. Iya Pak. Dibuat ringkas-ringkas saja ya. Belum. Silakan. Sudah. Kelompok Bali ini yang lain mana? Kelompok Bali sudah mengerjakan Jawa Tengah. Bapak kasih kesempatan siapa yang mau lebih dulu. Oke, boleh silakan Bali maju. Ingin mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan tadi. Jadi di sini kami dari daerah Bali, kami mengambil kebudayaan tari, yaitu tari kecak. Nah, ada tuh sejarahnya yaitu tari kecak ini berasal dari Bali, diciptakan pada tahun 1930-an. Warga kecak itu sendiri akan dijelaskan oleh Januar. Oke, Pak Januar menjelaskan makna dari tari kecak. Beli apa ya? Ya, jadi makna tari kita itu satu yang rasa solidaritas bersama-sama. Yang kedua ada kepercayaan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga itu ada persatuan kebersamaan karena bersama-sama tari kecak. Ada dua tari kecak. Langsung saja kami dari kelompok Bali akan membuat produk berupa
terintegrasi yang melestarikan budaya kecak itu sendiri Pak dengan mengangkut PD pembelajaran tersebut Bapak. Terima Oke, kasih. bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok tadi. Ada lagi? Kalau ada lagi boleh silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Baik, tanpa salah kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebudayaan dan Betawi yang akan disampaikan oleh saudara Sandy Hariwijaya. Oke, mungkin ini kaitannya dengan mungkin kalian tahu ya, ondel-ondel kan? Tahu kan? Tahu. Siapa yang jadi ondel-ondel? Udah itu. Langsung saja di intinya. Jadi kita bahas tentang ondel-ondel kan. Bahwasanya ondel-ondel ini memiliki makna atau fungsi. Bahwasanya ya ondel-ondel ini boleh digunakan sebagai pengusir roh, gitu ya, roh jahat atau penolak balak. Jadi kemudian ada tradisi budaya digunakan dan acara-acara dari Ondel-ondel juga merupakan warisan leluhur yang dimana warisan tersebut harus dilestarikan. Nanti produknya akan dibuat apa? Kelompok Betawi. Ada lagi yang mau disampaikan? Beri tepuk tangan untuk kelompok Betawi. Kelompok Jawa Tengah ingin mempresentasikan hasil kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Bagus. Oke, jadi jadi yang di sini terkait salah satu kearifan lokal daerah yang kelompok kami ini itu Bunderan, itu dari daerah Semarang, Jawa Tengah. Iya. Apa tadi bagus? Bunderan ya? Bunderan. Sejarahnya Bunderan ini untuk menyambut bulan Ramadan dengan gembira. Nama Bunderan berasal dari suara beduk dan der lintasan. Bunderan menggambarkan harmoni antara musik, seni dan budaya lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca. Bunderan ini sebagai bentuk kesenangan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi ide produk kami yang akan kami buat nanti, kami akan membuat suatu poster yang berkenaan dengan Bunderan. Oke, nanti kelompoknya poster ya. Ada lagi? Sudah. Kalau cukup, silakan ditutup. Sekian, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kelompok produk yang akan kita tampilkan di pertemuan berikutnya. Silakan nanti dibuat sesuai dengan yang sudah kalian kerjakan, yang kalian rancang tadi konsepnya. Paham? Silakan saja. Kalau ada kesulitan selama proses pembuatan produknya, disampaikan saja di grup WA kelas kita ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Fazilia. Oke semuanya, sudah paham materi kita hari ini? Paham. Oke, kalau sudah paham, kalau Ibu kasih gini berarti paham. Kalau gini kurang paham, kalau gini tidak paham. Oke, jadi kalian silakan memperagakan apakah kalian paham atau tidak materi kita hari ini. Oke, 1, 2, 3 paham? Oke, kalau paham, kira-kira apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan, bagus. Oke, saya izin menyimpulkan Ibu. Jadi dengan adanya tadi materi pembelajaran mulai dari mana budayanya apa, terus juga bagaimana cara merawatnya. Jadi kami mengetahui ternyata itu kan budaya itu sangat penting Bu buat kita sebagai masyarakat Indonesia, utamanya sebagai identitas negara Indonesia Ibu. Oke, siapa lagi yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Oke, silakan, Suci. Bu izin berdiri ya. Ya, silakan berdiri. Baiklah, saya menyampaikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Yang dapat saya simpulkan bahwasanya kita terlahir di sebuah negara Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, baik itu dari tradisi, tari, makanan maupun yang lainnya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya keberagaman yang tersebut kita harus bisa menjaga, mempertahankan, bahkan melestarikannya agar tidak diambil alih oleh negara luar, kemudian seperti oleh negara Malaysia, terus makanan khasnya. Sekian, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk siapa lagi kira-kira udah kesimpulannya? Cukup? Oke, jadi materi kita hari ini tentang apa tadi? Tradisi,
dilakukan oleh siapa? Kita sebagai generasi bangsa. Oke. Pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke. Pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita sama seperti materi hari ini tentang apa? Merawat tradisi lokal dan kebinekaan, di mana pada minggu selanjutnya kita akan mempresentasikan apa tadi? Ya, yang telah kalian buat. Tidak ada yang bentuk apa tadi? Poster, video, maupun infografis. Jangan lupa dikerjakan. Jika ada yang kebingungan bisa ditanyakan di WhatsApp. Oke, karena pembelajaran kita telah selesai, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Siapa? Oke, silakan Sandy untuk memimpin doa penutup pembelajaran kita hari ini. Oke, baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini ya, supaya kita tetap bersama-sama yang dalam Islam dan sesuai keadaan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.